Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dia lakukan Antara. Tidak, aku harusnya tidak meninggalkan mereka berdua. Dia sangat berbahaya. Dia bisa melakukan apapun. Apa yang ingin dia lakukan? Aku harus mengikuti Paman Eje. Apa kau menyukainya? Aku menyukainya. Kalau kau mau, aku bisa menunjukkan lebih banyak. Aku juga pandai mengungkapkan perasaanku. Benarkah? Tapi dengan harga yang pantas. Pintar sekali Antara, dan sangat-sangat pintar. Tawaranmu luar biasa. Tapi itu agak mahal. Aku bersumpah pada Tuhan ketika aku melihatmu. Aku teringat pada kucing liar. Tapi Antara, tidak peduli seberapa besar aku mencintai wanita licik, kau tidak bisa mempercayai mereka dengan uangmu. Yang ingin aku katakan adalah, aku ingin menghabiskan waktu dengan wanita cantik sepertimu, Antara. Tentunya tidak dengan mengorbankan semua kekayaanku. Kau sangat marah. Aku bisa melihatnya. Meskipun kau berusaha menyembunyikannya. Kau mungkin berhasil membunuh saudaramu, tapi kau tidak akan bisa menghukumku. Aku sangat ingin menerima tawaranmu, tapi kau lihat kan, aku ini bukan orang yang bodoh. Jadi, untuk itulah aku menolak tawaran imut dan juga seksimu. Terima kasih untuk tarian dan hiburannya. Aku suka. Sampai jumpa. Baik, tidak masalah. Sepertinya aku harus membuatmu mengerti terlebih dahulu. Tapi sepertinya kau tidak ingin tahu. Apa kau tahu? Kau memang benar. Aku menghabisi saudaraku sendiri. Dan sekarang ini, aku akan menghabisinya. Seseorang akan kehilangan nyawanya kalau berani mengkhianatiku. Aku telah balas dendam dengan menghabisimu. Kau punya cukup waktu sekarang ini. Sekarang kau pergilah. Pergilah dengan tenang dari dunia ini. Karena kau sudah berani macam-macam denganku. Dari awal aku sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mau dengar.
kau mengerti karena kau merampas uangku. Apalagi kau sudah berani mengkhianatiku. Aku sudah bilang aku berani melakukan apa saja. Kau tidak akan bertahan hidup untuk menghabiskan uangku kan, Tuan Honda? Iya. Paman Eje. Paman Eje. Bangun, Paman Eje. Paman Eje bangun, bicara padaku. Paman Eje tolong bangun. Kau baik-baik saja? Sudah kubilang, tidak akan ada yang menimpaku jika cintamu melindungi aku. Lihat dirimu sendiri. Sudah kubilang rencananya beresiko. Tapi kau tidak pernah mendengarkan aku. Bagaimana kalau kau terluka? Gudan, kita harus melakukan semua ini agar rencana kita bisa berhasil. Dan semuanya berjalan sesuai rencana kita. Ketika Antara tidak mempunyai pilihan, dia mencoba membunuh Honda seperti dia membunuh kakaknya. Pisau ini yang digunakannya. Ini adalah pisau palsu yang digunakan Antara untuk menipumu. Agar kau percaya bahwa dia membunuh Durga dan juga dia membodohi kita semua. Supaya kita percaya padanya, simpan baik-baik. Ambillah dan sembunyikan di suatu tempat. Dan inilah pisau yang asli. Darah ini juga palsu, Gudan. Ketika Antara mencoba untuk merayuku, aku menukar pisau-pisau ini ketika ada kesempatan. Apa kau ingat apa yang kau lakukan ketika Pars memaksaku untuk menembakku? Aku menggunakan ide yang sama yang kau gunakan saat itu. Seorang suami harus belajar sesuatu dari istrinya. Itulah yang aku lakukan. Semuanya palsu, tapi kekhawatiranku tidak. Hanya karena kau pikir kau bisa bertindak, lalu kau berpikir kau bisa melakukan apa saja. Kau tahu yang kurasakan saat melihat Antara menikahmu? Untuk sesaat aku pikir... Gudan. Seperti yang aku katakan, tidak akan ada yang terjadi padaku. Selama cintamu ada untuk melindungiku. Tapi ya, ketakutanmu yang mungkin kehilangan aku memperjelas bahwa kau sangat mencintaiku, Gudan. Kau menyimpannya untuk diri sendiri, tapi kau tidak mau mengungkapkannya padaku. Hentikan sekarang juga, jangan memanfaatkan situasi dan mengubah topik. Aku bisa menjawab pertanyaanmu nanti. Katakan dulu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak perlu melakukan apapun sekarang. Waktunya bagi Antara melakukan langkah selanjutnya. Menurutnya Honda sudah mati. Pasti sekarang dia berpikir bagaimana caranya untuk membuang tubuhku. Dia akan mencoba menyembunyikannya di suatu tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Aku hanya perlu keluar dari tempat itu dengan selamat. Kita sudah bahas apa rencana kita selanjutnya, oke? Rencana beresiko lainnya. Sudah aku bilang aku tidak bisa melakukan ini, itu sangat beresiko. Gudan, pergilah, cepat. Aku akan ada di dekatmu, aku tidak bisa meninggalkanmu dengan Antara, bahkan untuk sesaat. Tolong jaga dirimu. Gudan, aku bisa menjaga diriku sendiri, tolong pergilah sekarang. Antara akan datang ke sini, tolong pergi. Kenapa Antara malah membawa tubuhnya ke gudang? Harusnya dia membawanya keluar. Ya Tuhan. Ternyata kau berat juga ya Tuan Honda. Aku sudah memberikan tempat yang pantas untukmu. Aku telah membungkamu untuk selama-lamanya, oke? Dan lemari es ini akan mendinginkanmu, Tuan Honda. Kau akan merasa nyaman, oke? Setelah mengambil dokumen kontrak, aku akan memutuskan apa kau akan dikremasi atau dikuburkan. Aku tidak mengira, ternyata kau berat juga ya.
Sebetulnya apa yang kau makan? Setelah aku dapatkan dokumen itu, aku akan menyingkirkanmu bersama lemari es ini. Tidak ada yang akan tahu tentang itu. Aku pintar kan? Paman Eji tidak akan bisa bertahan lama di lemari es itu. Aku harus mengeluarkannya begitu Antara pergi. Dia menguncinya. Bagaimana aku akan mengeluarkannya? Selamat tinggal Tuan Honda. Sampai jumpa. Kenapa Antara butuh waktu lama untuk berangkat ke hotel? Kalau Paman Eji terlalu lama berada di lemari es, dia mungkin akan mati lemas. Bagaimana cara membuka kuncinya? Bagaimana membukanya? Iya. Paman Eje! Paman Eje! Paman Eje! Paman Eje tetaplah terjaga. Aku sedang mencoba membuka kotak ini. Bagaimana cara membukanya? Aku harus memikirkan sesuatu sebelum... Paman Eje, aku tidak akan biarkan bahaya datang padamu. Akan ku keluarkan kau dari sini. Aku tidak akan biarkan ada masalah menimpamu. Tetaplah terjaga. Bertahanlah. Paman Eje. Paman Eje, buka matamu. Kau baik-baik saja. Paman Eje. Paman Eje. Paman Eje, buka matamu. Tolong, bukalah matamu. Ya ampun, kunci mobil ketinggalan. Paman Eje! Paman Eje! Buka matamu! Kau akan baik-baik saja. Ayo buka matamu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang terjadi? Kenapa berhenti? Aku adalah suamimu. Jangan malu. Ayolah. Lanjutkan. Kau jahat. Ini lelucon yang menjijikan. Sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Kenapa kau tidak mengerti? Kau tahu apa yang aku alami? Aku pikir kalau kau... Bagaimana bisa kau bercanda dalam situasi seperti ini? Kenapa kau menggangguku? Aku benci dengan nyalimu, aku membencimu. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Aku tidak akan pernah bicara denganmu.
Gudan, aku hanya bercanda. Aku hanya ingin melihat apakah kau masih mencintaiku atau tidak. Aku tahu kau akan panik. Aku benar-benar minta maaf. Apa? Aku pasti akan panik, tentu saja. Aku tidak akan merayakan momen ini. Kenapa kau berpura-pura mati? Kau tahu kan jantungku berdebar kencang, keterlaluan. Itulah yang ingin aku lihat. Aku ingin tahu apakah jantungmu masih berdetak untukku. Sungguh, mulai hari ini kau akan menyaksikan kemarahanku, bukan cinta. Jadi, bersiaplah menerima sebagai hukuman. Apakah kau pikir aku begitu lemah sehingga aku akan meninggalkanmu begitu saja? Tidak, Gudan. Jantungku masih berdetak untukmu. Aku tidak akan mati begitu saja. Lagi pula, apapun yang dilakukan Antara, dia tidak bisa membunuh Honda dengan memasukkannya ke dalam lemari es. Karena dia sudah dingin, bukan begitu? Hawa dingin di dalam lemari es telah memperlambat otakmu ternyata. Sejak kau menyamar sebagai Honda, aku gagal untuk memahamimu. Benarkah? Kalau kau menggangguku lagi, aku akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan. Sekarang cepat, kita tidak bisa mempercayai Antara. Dia akan segera datang membawa surat-suratnya. Aku rasa dia sudah kembali. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kalau dia melihat kita? Tidak akan. Dia akan menemukan tubuh Honda di tempat dia meninggalkannya. Tapi aku merusak kuncinya. Kalau dia melihatnya, dia akan tahu seseorang merusaknya, dia akan mengerti segalanya. Paman Eje. Aku mohon, kau bersembunyilah, akan kuurus semuanya. Ayo. Suara apa itu? Di rumah kan tidak ada orang. Mereka semua sedang pergi. Aku harap itu bukan Gudan. Kenapa lampunya mati? Waktu aku pergi tadi, lampunya menyala. Jangan-jangan ada orang yang kesini. Biar aku periksa. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa aku jadi membayangkan yang tidak-tidak? Dan bohlam ini... Bohlamnya kenapa menyatu? Ya Tuhan. Aku sudah gila. Kenapa kuncinya rusak? Jangan-jangan Tuan Honda... Antara? Apa yang kau lakukan di gudang? Dan di mana Tuan Honda? Terakhir kali aku melihatnya dia sedang bersamamu. Di mana dia? Aku tidak tahu di mana dia. Urus saja urusanmu sendiri. Kenapa kau jadi emosi seperti itu? Aku hanya menanyakan pertanyaan sederhana. Tidak usah beritahu kalau tidak mau. Aku kesini hanya untuk mengambil es krim. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang mengunci lemari es. Kau menguncinya ya? Aku pikir orang yang menguncinya. Aku rasa ada yang ingin menghabiskan semua isinya. Tapi aku kan Gudan. Aku ingin membuka kuncinya bagaimanapun caranya. Tapi kenapa aku malah merusaknya? Coba awas pikir. Ini milikku. Aku tidak ingin membaginya dengan siapapun juga. Tunggu sebentar. Kau ingin berdebat denganku karena es krim juga? Iya, benar. Aku tahu kau rakus dan menjijikan, tapi aku tidak tahu
Kalau kau ternyata sangat pelit, aku menginginkannya bagaimanapun caranya. Aku tidak akan membiarkanmu menghabiskannya sendirian. Aku tidak ingin kau mengambilnya. Karena es krim ini semuanya aku yang memesannya. Jangan berani-berani menyentuh lemari es ini, mengerti? Enak Pergi, saja. pergi Serakah dari sekali sini. kau. Kenapa aku Aku harus bilang bertanya pergi. padamu? Aku juga punya Pergilah. hak di sini. Aku tidak mau Hei, melihatmu aku di tidak sini. butuh Pergi. izinmu. Syukurlah Gudan mengalihkan perhatian Antara pada saat yang tepat. Seandainya dia tahu Honda masih hidup, rencana kita akan hancur. Aku hanya ingin es Apa krimnya. perlu kuingatkan kalau rumah ini adalah rumahku? Kalau kau tidak mematuhi peraturan di rumah ini, aku bisa bersikap keras padamu. Sebaiknya kau pergi dari hadapanku. Aku tidak suka melihatmu, Gudan. Tunggu sebentar. Aku juga tidak mau melihat wajahmu, asal kau tahu ya. Aku datang ke sini untuk mencari Tuan Honda, dan aku ingin es krim juga. Untuk apa kau mencarinya? Dia tidak ada. Aku akan menemukannya bagaimanapun caranya. Bagaimanapun juga aku menyadari niat jahatmu itu, Antara. Aku tidak akan tenang sampai aku menemukan Tuan Honda. Karena Gudan harus mencapai tujuannya. Sudah selesai? Pergilah. Cepat pergi. Ya Tuhan, aku harus cepat mengambil dokumen itu sebelum gadis itu membuat masalah. Setelah itu akan kuurus Tuan Honda. Kenapa dia sampai merusak kuncinya? Kau tidak bisa menyakiti Paman Eje. Selama aku masih hidup dan ada di sini, Antara. Tunggu dan lihatlah. Bagaimana kau jatuh ke dalam perangkapmu sendiri. Apa? Beraninya Antara mengunci Aksat dalam lemari es ini. Nenek, Antara berencana membunuh Honda dan membuang mayatnya. Sebelumnya aku sudah menyuruh Paman Eje untuk tidak mengambil resiko karena dia sangat berbahaya. Tapi dia tidak pernah mendengarkanku. Untungnya aku berhasil mengeluarkannya dari dalam lemari es. Kalau tidak dia akan mati beku dan dia tidak mengerti apapun. Untung aku tepat waktu. Jelaskan Aksat, kenapa kau mengambil resiko ini? Gudan sudah menjelaskan semuanya padamu. Kau harusnya dengarkan dia. Ibu, itulah yang aku lakukan. Saat ini aku mengikuti kata hatiku, Ibu. Aku yakin sekali bahwa tidak ada bahaya apapun yang akan menimpaku jika Gudan selalu berada di sisiku. Gudan tiba sebelum aku terluka, Bu. Nenek, kau dengarkan? Dia melakukannya lagi. Dia pikir dia sangat pintar. Aku sudah mengatakan padanya karena berurusan dengan Antara telah membuatku menjadi pintar. Tapi aku tidak bisa membuat rencana jahat seperti dia. Aku tidak bisa berpikir secepat dan sekejam dia. Tapi dia tidak mengerti juga. Dia selalu punya caranya sendiri. Tidak peduli betapa menyedihkan rencananya. Nek, kita harus berhati-hati saat berurusan dengan Antara. Kita harus tetap waspada setiap saat. Kita tidak bisa mengalahkan dia secara langsung. Benar, Gudan. Kau benar sekali. Dan aku janji padamu, kita akan berhati-hati saat menjalankan rencana kita. Kita tidak akan mengambil risiko apapun. Kita harus berhasil dalam tujuan kita dan segera menyingkirkan Antara dari rumah ini. Hanya Honda yang bisa membantu kita dalam hal itu. Hidup ataupun mati. Di mana Honda menyimpan dokumen kontraknya ya? Akhirnya, aku menemukan juga apa yang aku inginkan. Honda, selamat tinggal untuk selamanya. Dokumen ini akan membantuku untuk menjalani hidup yang mewah. Dan kau akan menyaksikannya dari alam sana, Honda. Ini menyenangkan. Antara akan diliputi kebahagiaan. Dia tidak akan menyadari bahwa surat-surat yang dia curi tidak asli, tetapi palsu. Karena kami menyimpan yang aslinya. Iya, jangan khawatir, Ibu. Semuanya ada dalam kendali kami.
Saat ini Antara mengira dia sudah membunuh Honda. Dia pikir seluruh properti masih atas namanya sendiri. Tapi tidak. Antara tidak tahu roh Honda akan memaksanya untuk mengakui semua kejahatannya. Kami akan merekam pengakuannya dan juga menghukumnya. Ini dia lagi. Nek, kepercayaan dirinya yang berlebihan akan membuat kita dalam masalah suatu hari nanti. Hei, Masalah satu belum selesai akan membuat masalah yang baru. masalah apa yang kau bicarakan? Masalah. Lihatlah kunci ini. Tidak mudah untuk membukanya. Rencana kita tidak akan berhasil sampai kita membuka kunci ini. Antara harus menemukan tubuh Honda di lemari es, bukan di luar. Rencana kita akan hancur kalau kita tidak menemukan kunci gembok ini. Aku tidak bisa memikirkan cara untuk membuka kuncinya. Aku bisa menyerahkan hidupku untukmu. Sebesar itulah aku mencintaimu. Jika kebahagiaanmu mengalahkan Antara dan membuatnya dihukum karena membunuh Vikram, aku akan pastikan kuncinya bisa dibuka. Dan aku sudah mengaturnya. Apa? Aksat, aku sudah membawa tukang kuncinya. Kerja bagus. Lihatlah, aku ingin kunci duplikat untuk kunci ini secepat mungkin. Cepat. Baiklah. Apa kau bercanda, Tuan? Tuan, lupakan saja aku. Tidak seorang pun di kota ini bisa membantumu dalam hal ini. Tuan, kunci ini dibuat oleh perusahaan yang sangat lama. Perusahaan ini sudah tutup. Lalu kenapa kalau perusahaan itu tutup? Kenapa kau tidak bisa membuat duplikatnya? Tuan, kunci ini dibuat agar tidak ada yang bisa membukanya. Kecuali orang yang memiliki kunci aslinya. Aku minta maaf, Tuan. Aku tidak bisa membuat kunci duplikatnya. Lihatlah, rencanamu gagal lagi kan? Apa yang akan kita lakukan? Antara akan segera datang ke sini. Apa kau buta? Hati-hati kalau jalan. Barang-barangku sampai jatuh. Apa kau buta? Hah? Iya, aku buta. Aku tidak bisa melihat. Apa? Lalu kau mau apa? Kau mau memukulku? Ayo, lakukan. Ayo, ayo pukul aku. Lepaskan tanganku. Aku tidak punya waktu untuk orang-orang sepertimu. Minggir. Aku bilang minggir. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Minggir. Sudah sana minggir. Hei, apa yang kau lakukan? Minggir. Aku bilang minggir. Apa ini? Aku mencari kunci ini. Apa kau tidak merasakan kalau ada kunci ini di kakimu? Keluarga ini memang sudah tidak waras, termasuk dirimu. Menyebalkan. Ibu Antara pergi dengan kuncinya. Tuan Honda, lihat kondisimu sekarang. Sekarang aku mau tanya, katakan, siapa yang menyuruhmu bermain-main denganku? Kau punya 10 miliar rupiah. Maksudku, kau memiliki kekayaan. Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Kau kehilangan nyawamu saat mencoba menipuku sebesar 1 miliar. Apa itu layak? Katakan padaku. Tapi aku senang dengan apa yang terjadi. Kematianmu telah memberiku banyak hal untuk hiburan. Apa kau tahu kenapa? Tanyakan padaku. Bagaimana kau akan bertanya padaku? Tapi tidak masalah. Biar aku jelaskan kepadamu ya. Dokumen ini, dokumen yang kutandatangani dengan hasil kau menipuku. Apa kau tahu?
Inilah balasan dari orang-orang yang mencoba menipuku, kematian. Hanya kematian. Sangat menyedihkan. Bersenang-senanglah kau Antara. Akan sangat menyenangkan ketika kau mengetahui kalau surat-surat itu tidak asli, tapi palsu. Karena Gudan memiliki surat-surat yang aslinya. Oh iya, aku harus pergi, aku banyak pekerjaan. Dan kau nikmati dinginnya lemari es ini. Jangan kemana-mana ya. Maaf. Selamat tinggal Tuan Honda. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal Tuan Honda. Paman Eje, ayo keluar. Ibu, Eje, kalian baik-baik saja? Ibu, seandainya kau tidak mengganti lemari esnya tepat waktu, rencana kita akan hancur. Tukang kunci itu menyerah dengan sangat mudah. Tapi Ibu, untung kau tidak menyerah. Seperti biasanya, kau berhasil menyelesaikan masalah. Benar kan, Eje? Iya, Gudan. Laksmi memang benar. Idemu mengganti lemari es itu dengan yang lain yang memiliki kunci serupa. Bekerja dengan baik. Antara melihat tubuh Honda, dan dia tidak memperhatikan kunci barunya. Semua karenamu. Semua karenamu. Hentikan. Jangan terlalu banyak memujiku. Aku berhasil melakukan itu karena bantuan Laksmi. Seandainya dia tidak menghentikan Antara pada waktu yang tepat, kita tidak mungkin akan berhasil. Dan dialah yang telah menukar kunci lama dengan yang baru di dalam tasnya Antara. Ide yang bagus. Aku senang rencana kita berhasil. Apa kau baik-baik saja, Paman? Kau harus tetap di dalam sambil menahan napas untuk waktu lama. Ketahuilah, Gudan, selama aku memiliki cinta, aku bisa menghadapi kesulitan apapun. Kalian pasangan yang hebat. Kalau pasangan suami istri semua bekerja sama seperti kalian, dunia akan terbebas dari masalah. Dan aku yakin, kalau kalian berdua seperti ini terus, maka kalian akan bisa mengalahkan Ibu Antara. Mengagumkan. Aku adalah contoh sempurna dari kecantikan dan kepintaran. Aku mendapatkan surat-suratku kembali dan aku akan segera menyingkirkan Tuan Honda. Dan setelah aku menyingkirkan mayatnya, aku akan... Hei. Sekarang setelah aku mendapatkan semuanya kembali, kenapa aku harus melepaskan Aksat begitu saja? Honda sudah tidak ada. Aku butuh seseorang untuk bermesraan dan melindungiku. Paman Eje? Iya. Aksat? Iya. Aku sedang berpikir, tidak lama lagi kan kita akan menikah. Alangkah baiknya kita menghabiskan waktu bersama-sama. Aku tahu kau sibuk, tapi tidak ada salahnya kalau kita berdua tidur di ranjang yang sama. Kau kenapa, Aksat? Kenapa kata-kata Antara menggangguku? Aku tidak mau mendengarkan omong kosong ini. Ayo, sini. Apalagi yang kau pikirkan, kita akan menikah. Jadi kita harus lebih dekat lagi, kan? Kau benar. Tentu saja. Kita akan menikah.
kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Jadi kenapa menjauh dari satu sama lain? Tepat sekali. Antara kau satu-satunya wanita yang menghargai cintaku. Iya, memang ada beberapa orang yang tidak menghargai cinta. Mereka menolak cintamu tanpa ragu-ragu. Kau memanfaatkan situasi ini ya? Baiklah, aku akan membalasmu untuk ini. Sudahlah, tidak usah membicarakan dia. Tepat sekali. Bisa merusak suasana hatimu, benar kan? Kalau begitu tunggu apa lagi? Tidak usah buang-buang waktu. Maaf, Kenapa? dengarkan aku. Kita akan memiliki banyak waktu setelah menikah. Jadi, aku pikir kita harus menikmati masa penantian ini, benar kan? Aku tahu, Aksat. Kau memang bukan pria yang romantis. Tidak masalah, aku akan menunggumu. Terima kasih. Aku ambil minum dulu. Apakah kau melihatnya? Suamimu sangat setia. Aku mendapat banyak peluang, tapi aku tidak terbawa suasana. Apa kau tidak menghargainya? Jangan bertindak seolah-olah kau melakukan sesuatu. Lakukan saja apapun yang kau inginkan. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Iya, kapan aku menghentikanmu? Kau bisa melakukan apapun sesukamu. Lalu aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Benarkah? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mematahkan tulangmu. Lihat saja. Berhentilah bersikap murahan seperti itu. Dan cobalah untuk fokus pada rencana kita. Dia bicara omong kosong. Berperilaku seperti EJ. Dan bukan sebagai Honda. Dan ingat ya, begitu antara tidur, kau... Kita harus melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana kita. Hati-hati, Paman EJ. Kita hampir berhasil untuk mencapai tujuan kita. Tidak boleh ada kesalahan sekarang. Seperti yang kau katakan, Bos. Selamat malam. Suara aneh apa itu? Aksat. 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 Ya Tuhan. Dia tidur seperti orang mati. Siapa itu? Siapa di sana? Dengar ya. Aku tidak takut padamu. Kau mengerti? Siapapun kau, tunjukkan dirimu. Aku ini gadis yang kuat. Ah! Mayat Honda? Bagaimana bisa ada di sini? Aku kan menyimpannya. Ini tidak mungkin. Aku pasti bermimpi. Ini bukan kenyataan. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan.